Alhamdulillah, hari ini masih dipertemukan lagi dalam mata pelajaran fikih atau baca tulis Al-Quran. Nah, di sini Bu Fina akan menjelaskan tentang imla, ya, bab terakhir bisa kalian buka. Apa itu imla? Sebelumnya kalian juga harus mengetahui tujuan pembelajaran pada materi ini. Nah, apa tujuan pembelajaran pada materi ini? Berikut tujuan pembelajaran. Oke, selanjutnya anak-anak, di sini Bu Fina akan menjelaskan tentang imla, ya. Imla itu apa? Imla secara bahasa artinya dikte. Apa itu dikte? Dikte pasti tidak asing lagi di telinga kalian. Apa itu dikte? Dikte mungkin kalian sudah pernah didiktekan ketika SD, yaitu ketika guru menyampaikan sesuatu dengan suara keras, kemudian kalian menulis kembali, itulah yang dinamakan dikte. Jadi dikte secara istilah yaitu menyampaikan sesuatu pada seseorang dengan suara keras, kemudian orang tersebut menulis kembali dengan baik dan benar, ya. Itulah pengertian dari imla atau dikte, ya, menyampaikan sesuatu kepada seseorang dengan suara keras, kemudian orang tersebut menulis kembali dengan baik dan benar. Nah, imla di sini ada beberapa tujuan. Tujuan imla itu apa saja? Tujuannya yang pertama, memperbaiki tulisan dan memperjelasnya. Memperbaiki tulisan dan memperjelasnya, ya. Nah, di mana yang tulisannya kurang baik, jadi akan lebih baik, ya, untuk memperbaiki tulisan dan memperjelasnya. Tujuan yang kedua apa? Melatih beberapa indera. Nah, melatih beberapa indera. Indera apa saja? Ada 3 indera dalam tujuan imla. Indera apa yang pertama? Indera pendengaran. Indera mata dan tangan. Nah, 3 indera ini termasuk dari tujuan imla, yaitu melatih beberapa indera pendengaran, mata, dan tangan. Nah, maksudnya bagaimana? Karena dikte itu pasti kalian akan fokus mendengarkan, sehingga telinga atau indera pendengaran kalian juga harus benar-benar normal. Ketika Bapak Ibu guru mendiktekan A, berarti kalian juga harus menulis A. Jika Bapak Ibu guru mendiktekan B, maka kalian juga harus menulis B. Tapi jika indera pendengaran kalian bermasalah, nah, maka yang kalian dengarkan tidak akan sama dengan apa yang kalian tulis, ya. Jadi harus benar-benar normal indera pendengarannya. Yang kedua, indera mata. Indera mata di sini untuk apa? Mata di sini melihat hasil tulisan kalian, apakah benar yang didiktekan dengan yang kalian tulis, ya. Kemudian yang ketiga, indera tangan. Tangan di sini yaitu apa? Membiasakan tangan kalian untuk menulis ayat-ayat Al-Quran atau menulis Arab. Yang mana kalian ini pasti banyak di antara kalian tangannya itu terbiasa menulis di HP atau terbiasa tangannya digunakan untuk main game. Nah, mulai sekarang karena di sini kalian belajar imla atau dikte, belajarlah tangan kalian untuk menulis Arab atau ayat-ayat Al-Quran. Nah, yang ketiga, tujuan yang ketiga yaitu melatih penulisan secara cepat dan jelas.
melatih penulisan secara cepat dan jelas. Nah, jadi melatih kalian yang mana jika kalian terbiasa nulis Arab, terbiasa menulis ayat-ayat Al-Quran, pasti akan melatih penulisan secara cepat dan jelas. Sudah cepat, jelas pula. Selanjutnya, nah, huruf-huruf hijaiyah dari 28 huruf hijaiyah di sini digolongkan menjadi dua golongan. Dua golongan itu apa? Yang pertama, huruf yang tidak dapat disambung. Yang kedua, huruf yang dapat disambung. Nah, huruf hijaiyah apa saja yang tidak dapat disambung dan huruf apa saja yang dapat disambung? Nah, huruf hijaiyah yang tidak dapat disambung, hurufnya yaitu ada 6. 6 itu apa saja? Alif, wawu, dal, ro, za. Nah, 6 huruf ini adalah huruf yang tidak dapat disambung. Nah, ya, huruf yang tidak dapat disambung. Kemudian huruf yang dapat disambung apa? Berarti 28 dikurangi 6. Nah, sisanya ini yang dapat disambung. Ada apa saja? Ada ba, ada ta, ada sa, jim, ha, ho, dan seterusnya. Selain 6 ini, ya, selain 6 ini adalah huruf hijaiyah yang dapat disambung. Kalau huruf hijaiyah yang tidak dapat disambung, hurufnya ada 6, alif, wawu, dal, ro, za. Paham ya? Nah, kemudian setelah kalian mengetahui huruf hijaiyah yang dapat disambung dan tidak dapat disambung, kalian harus tahu cara penulisan huruf hijaiyah baik di awal, di tengah, di akhir maupun berdiri sendiri. Contoh misalkan ba. Ba jika ditulis di awal bagaimana? Ya. Ba jika ditulis di awal ada ininya. Ya, ini jika ditulis di awal. Jika di tengah bagaimana? Ada garis kecilnya. Nah, ini. Ini di tengah. Kemudian, nah, ini ya. Kemudian jika ditulis di akhir. Nah, jika ditulis di akhir bagaimana? Oke, ada garisnya gini. Nah, ini bedanya di sini, ya. Nah, ini jika di akhir. Nah, jika berdiri sendiri bagaimana? Ya, ba itu sendiri. Ini, oke, berdiri sendiri. Ya. Nah, ba jika ditulis di awal, jika ditulis di tengah, ya, jika ditulis di akhir. Ini ya bedanya. Kemudian ini ba jika ditulis berdiri sendiri. Contoh yang lain misalkan huruf jim. Jim jika di awal bagaimana? Nah, nih, ini jika di awal. Nah, jika di tengah bagaimana? Sama seperti ba tadi, ada garisnya, kemudian, nah, ini di tengah. Kemudian jika di akhir bagaimana? Nah, ada garisnya juga, kemudian dituliskan huruf jim, ini menyambung. Ya, ini di akhir.
Jika berdiri sendiri bagaimana? Jika berdiri sendiri ya jim itu sendiri. Ya, ini jika berdiri sendiri. Paham ya anak-anak ya? Nah, dan seterusnya huruf-huruf yang lain bisa kalian latih di rumah. Bagaimana misalkan jika huruf tak di awal, di tengah, di akhir maupun berdiri sendiri, bagaimana penulisannya? Silahkan nanti kalian pelajari di rumah. Paham ya? Nah, kemudian ada pengecualian yang namanya tak marbutoh. Oke. Tak marbutoh. Apa itu tak marbutoh? Tak marbutoh itu tak bulat. Ya. Tak bulat. Ini namanya tak marbutoh. Nah, tak marbutoh di sini ada juga yang bisa disambung, ada juga yang tidak bisa disambung. Misalkan nah, ini kira-kira bisa disambungkan apa tidak? Bisa. Nah, jadi gini tulisannya. Tapi kalau dibalik tak marbutohnya dulu, baru ba, apakah bisa disambung? Tidak. Jadi ditulis tetap. Ya, kalau misalkan wawu dengan tak marbutoh, apakah bisa disambung? Tidak. Jadi ditulis tetap. Paham ya? Itu pengecualian untuk tak marbutoh. Oke, sudah cukup sekian untuk materi hari ini tentang imla atau dikte. Setelah kalian mempelajari imla ini, silakan anak-anak di rumah belajar menulis huruf hijaiyah secara dikte. Dibiasakan untuk menulis ayat-ayat Al-Quran atau kalimat-kalimat Allah secara dikte ataupun bukan secara dikte juga tidak masalah. Bisa kalian latih bagaimana ketika menulis huruf-huruf hijaiyah atau menulis ayat-ayat Al-Quran. Cukup sekian untuk materi hari ini. Bufina akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.